sifat-sifat Allah dan pembagiannya ya. Coba Ya betul Pak. gimana caranya mengajarkan sifat-sifat Allah supaya efektif, efisien, menarik itu gimana caranya? Monggo dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk menyampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa mengenal tentang sifat-sifat Allah, saya mengutamakan dulu dengan hafalan dulu, Pak. Ya. Hafalan sifat wajib, terus sifat mustahil, dan sifat jaiz. Terus pembagian sifat wajib dikelompokkan menjadi 4 bagian itu. Yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Itu terus anak-anak saya suruh menyebutkan, terus menunjukkan contoh-contoh dari sifat wajib Allah tersebut. Dan alhamdulillah anak-anak banyak yang merespon dan mereka juga sudah punya pegangan dalam buku kita akhlak. Jadi anak-anak bisa melihat dalilnya, bukti secara akliyah maupun bukti secara anak-anak saya suruh maju satu-satu. Baik, barangkali cukup untuk paparannya yang singkat. Mungkin perlu dijelaskan ya. Jadi kalau sifat-sifat Allah, penjelasan secara akli itu gimana kalau kepada anak kelas berapa ini, 7? Saya menjelaskan cara sifat wajib Allah wujud. Misalnya seperti ini. Anak-anak ketika membuat bolu, itu pasti anak-anak dengan bolu tersebut tidak sama. Terus Allah ketika menciptakan kita, itu pasti Allah juga tidak sama. Itu menurut dalil akliyah seperti itu. Terus saya suruh memberi contoh dalil akli yang konkret, yaitu menyebutkan tentang adanya alam semesta, adanya langit bumi, dan lingkungan kita, termasuk wujudnya adanya kita ini termasuk wujud dari Allah. Ya, saya ingin tahu apa kira-kira uh, rangsangan yang jenengan berikan kepada anak-anak supaya semangat dalam mempelajari ini. Misalnya untuk diskusi itu kan penting sebelum anak-anak disuruh diskusi atau suruh mengerjakan sesuatu lalu dikasih stimulus ya terkait dengan ini. Apa kira-kira bagaimana cara dengan memberikan stimulus agar mereka termotivasi belajar secara maksimal? Dengan cara stimulus anak-anak menghayati dan memahami dirinya sendiri, termasuk ketika anak-anak merasakan bahwasanya anak-anak
bisa bernafas secara gratis selama 24 jam. Nah, itu menunjukkan bahwa angin yang kita hirup atau oksigen yang kita hirup itu adalah bentuk dalil akli yang dibuat Allah, wujudnya Allah, supaya anak-anak bisa menghirup oksigen secara gratis selama 24 jam. Sehingga anak-anak bisa memikir sampai situ. Terus lagi, saya buatkan contoh ketika anak-anak merasakan senang, pasti tidak akan merasa bosan. Dalam metode saya menggunakan istilah Jawa, yaitu madep, mantep, mancep, cengkir, dan merah. Madep yaitu menghadap apa yang ia hadapi pada saat itu dengan sungguh-sungguh. Mantep, yakin dengan penuh hati bahwa yang ia baca, ia pelajari benar-benar akan membawa dampak positif bagi dirinya. Mancep, tidak akan terlupakan sampai akhir hayat. Cengkir, pikiran selalu berpikir mencari bukti-bukti dalil akli maupun dalil nakli, terutama dalil akli dalam diri kita sendiri. Merang maksudnya kalau sudah pada tingkat merang, yaitu tidurnya jelas jarang sekali karena selalu memikirkan tentang alam semesta buat ciptaan Allah. Makasih. Coba. Jadi Pak Hamid ini cocok jadi dosen ini ya. Jadi ceramahnya itu mantap. Tapi kalau anak kelas berapa? Kelas 1 sanawiyah ya. Iya, Pak. Kelas 1 sanawiyah itu kalau diceritani gitu, saya khawatir malah tidur, Pak. Ya. Jadi ya sebagian kecil Pak yang tidur. Artinya kalau ada yang tidur itu berarti tidak efektif ceramah itu ya. Maka itu yang tadi saya katakan, saya tanyakan ada nggak stimulus. Stimulus itu rangsangan, misalnya kita menceritakan tentang peristiwa, lalu coba ini ditanya kepada anak-anak responnya misalnya. Kalau gini gimana ya. Atau bisa dalam bentuk problem statement ya. Jadi dikasih satu kasus, lalu bagaimana anak-anak kalau gini nih gitu. Apa sikap kita itu yang sesuai dengan materi kita itu. Nah, itu yang saya kira penting itu, memberikan stimulus ya. Stimulus Pak Hamid, bukan stimulus ya. Stimulus itu rangsangan atau pancingan ya. Begitu anak-anak tahu itu, dia malah tertantang untuk mencari tahu ya, baik itu dengan cara buka buku atau dengan cara nyari di tempat-tempat mana gitu. Saya kira gitu nggih, Pak Hamid nggih. Jadi perlu memanfaatkan IT seperti tadi saya katakan, mungkin perlu mencari film-film misalnya yang di situ film itu kontekstual sesuai dengan materi. Ya, sekarang kan banyak film-film misalnya di Indosiar lah ya, itu salah satu contoh film, meskipun banyak yang tidak pas di Indosiar itu. Tapi paling tidak itu mengetengahkan bagaimana problem tentang keyakinan atau akidah atau akhlak yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Gitu ya. Iya Pak, siap.